Kita mulai ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami di acara Ngerujak Ngerumpi bareng Jaksa. Iya, kembali lagi kita sahabat Adiaksa. Kita doakan semoga sahabat Adiaksa kita dalam keadaan sehat selalu. Oh tentu dong. Iya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Andias Suliadi Akbar selaku host pada acara ini. Iya, mungkin kalau dengan Pak Aswil sudah tidak asing lagi ya. Iya. Baru saya yang pertama kali juga ini diundang Pak Aswil. Oh, Pak Niko kan di sini juga sebagai host nih. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak Niko, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Iya, siapa lagi dong kalau bukan Pak Zainal Abidin Salampesi SHMH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Selamat sore Bapak. Kejaksaan Negeri Jeneponto. Iya. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita bisa tanya-tanya nih. Iyalah, karena pasti. sobat Adiaksaku di rumah pasti Udah penasaran iya, pastinya. iyalah penasaran nih siapa nih jaksa gagah yang jadi bintang tamu di acara podcast Ngerujak ini. Bisa aja ini Mas Aswil ini. Oke, baik Pak, mungkin bisa perkenalan dulu sama sobat Adiaksaku di rumah. Dari mana Bapak ini sebetulnya berasal? Iya. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan ya. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Salampesi ya. Saya orang tua saya itu bapak saya berasal dari Maluku. Makanya di belakang nama saya itu ada Salampesinya. Iya. Ibu saya sendiri berasal dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Oh, Nrekang ya Pak. Ya, tapi perlu diketahui juga bapak saya meskipun ya marganya Salampesi tapi udah lahir besar di Makassar Om. Oh, jadi menetap di Makassar sekarang ya? Gitu tuh sobat Adiaksaku. Ya, terus untuk saat ini saya alhamdulillah berdomisili di Makassar ya, tepatnya di perumahan Taman Kayangan Telaga Elok, Kelurahan Macini Sombala, Kota Makassar. Saya tinggal alhamdulillah bersama dengan istri dan kedua orang anak saya. Istri saya namanya Alina Herlia Maghrib, anak saya yang pertama laki-laki Aufar Rahmat Muzaki, ada Salampesinya juga. Oh ya. Kemudian yang Harus dong Pak. yang cewek Aliza Askadina Salampesi. Iya. Jadi ngomong-ngomong nih Pak, pasti sahabat Adiaksa di rumah juga penasaran itu. Udah bagaimana ini pengalaman yang dimiliki Bapak kita ini, Pak Zainal ini. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak. Oke. Iya, pengalamannya. Jadi ya pengalaman saya kalau boleh saya ceritakan dari awal ya. Saya pertama kali diterima menjadi pegawai kejaksaan itu saya diangkat sebagai CPNS di Capjari Tual di Wonreli. Waduh. Udah pernah dengar? Di mana itu? Ada di peta nggak itu Mas? Jauh sobat Adiaksaku kayaknya. Jadi Capjari Tual Wonreli itu masuknya di Kejaksaan Tinggi Maluku. Oh, di Maluku Pak Aswil. Tapi lokasinya itu lebih dekat ke Timur Leste. Dan itu pulau tersendiri. Maluku ke Timur Leste. Itu perjalanan menuju ke Jatinya berapa lama itu Pak? Ya kurang lebih 3 malam lah naik kapal pelni. Wah, ya Allah, luar biasa perjuangan Bapak ini. Tapi jangan dipikir kapal pelninya yang gede-gede yang berapa tingkat itu, enggak. Kapal Sabuk Nusantara, kapal perintis. Oh, di situ naik ya kambingnya ada, sayurnya ada. Semua diangkut Pak ya. Semua diangkut. Dicampur iya. Perjuangan di awal itu Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah sukses. Alhamdulillah lah. Terkait dengan hal itu nih Pak, udah berapa kali Bapak Pak Zainal ini pindah-pindah tugas? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, saya pertama kali diangkat sebagai CPNS itu kan di Capjari Tual Wonreli ya. Kemudian setelah itu saya dipercayakan untuk melayani Pak Wakajati Maluku yang pada saat itu saya melayani 2 pimpinan Wakajati, yakni Pak Herman Kudubun dan Pak Igede Sudiatmaja. Mana ya beliau berdua sekarang udah purna. Nah kemudian setelah itu saya setelah melayani 2 pimpinan Wakajati tersebut saya di sprint iya. Waktu itu saya di sprint ke Maluku Tengah, Kejaksaan Negeri Masohi. Negeri Masohi. Itu aksesnya dari Maluku itu ya kita naik kalau kita dari Makassar ya, semua moda transportasi dilalui. Kenapa saya bilang begitu? Dari Makassar ke Ambon naik pesawat,
Iya, toh. pesawat. Nah, dari bandara ke pelabuhan kapal cepat naik darat. Darat. Nah, kemudian baru yang laut. namanya baru laut itu baru Iya, nyampe iya. di Masohi. Nah, itu. Nah, terus setelah itu saya kira-kira di Masohi itu setahun lebih lah. Kemudian saya ditarik di Kejaksaan Negeri Maluku. Nah, itu udah di ibu kota Provinsi Maluku. Nah, di situ saya kurang lebih 4 tahun ya di bidang pidana khusus. Dan perlu diketahui ya, sobat Adiaksa di rumah, waktu zaman saya itu kita diterima sebagai apa namanya? Jaksa. Calon jaksa itu nggak langsung otomatis menjadi jaksa dalam jangka waktu kayak sekarang yang udah 2 tahun mengabdi sebagai tata usaha kemudian diangkat sebagai jaksa. Oh tidak, dulu kami itu mau 5 tahun, yang penting harus lolos dulu tes menjadi seorang jaksa. Berarti baru dulu bisa dapat. Ya, berarti dulu tes dulu ya, Pak. Tes lagi. Wah, Jadi yang namanya kami itu dulu ada 2 tes yang bisa sampai ke tahap jadi jaksa itu. Yang pertama ya kita tes dulu untuk tes masuk pegawai. Iya, sebagai iya. pegawai. Kemudian setelah mengabdi sebagai tata usaha, kemudian kita ikut lagi tes lagi. jaksa. Nah, pada saat itu saya 4 kali tes. Tidak lulus. Udah lulus saya. Wah. Udah lulus. Saya masih di Kejari Ambon. Nah, kebetulan waktu itu sentranya di Kejati Sulsel untuk tesnya dulu. Iya. Tiap tahun bolak-balik hanya untuk Itu tes tesnya juga setiap tahunnya baru ada Tiap dites Pak. ya? tahun, tiap Berarti tahun. Pak Zainal ini semangatnya luar biasa ini. Aduh. Iya, harus dong. Emang luar biasa ini. Jadi setelah dari Maluku, Pak, pernah tugas di mana lagi, Pak Nah, Zainal? alhamdulillah setelah kurang lebih 4 kali saya tes sebagai jaksa dan diterima, kemudian saya tahun 2015 itu menempa diklat di Pusdiklat Ragunan selama 6 bulan. Dan setelah saya menyelesaikan diklat tersebut, kemudian dilantik sebagai jaksa, saya mendapatkan SK penempatan jaksa pertama saya selaku jaksa fungsional di Capjari cabang Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Bangkir, Provinsi Sulawesi Tengah. Wah, Oh, sudah masuk. udah 3 kali nih, Pak Niko. Di apalagi yang pertama itu, Pak? Wonreli, Maluku, pindah lagi ke Sulawesi Tengah. Wah, Masohi, Ambon, ya, lulus jaksa, keluar dari Maluku masuk ke Sulawesi Tengah. wah, Sulawesi Tengah. Nah, itu ini Niko, Mas Wil itu kita kalau dari Makassar mau ke Toli-Toli itu naik pesawat misalnya, kita turun di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. iya. Itu ada 3 moda transportasi. Nah, bisa juga kita naik kapal laut ke Toli-Toli, itu cuman nempuh 8 jam kalau dari Palu ke Toli-Toli, tapi yang jadwalnya itu kan tertentu toh. Iya, tertentu. Nah, terus kalau mau juga bisa naik pesawat. Naik pesawat itu kita 40 menit. 40 menit. Ya. Atau kalau mau tahu Medan, mau nikmati pemandangan ya kita lewat jalur darat ya kurang lebih 9 jam baru sampai di Toli-Toli. Dari Makassar. Dari Palunya 9 Dari jam. Palunya? Iya, turun pesawat dulu di Mutiara Sis Al Jufri. Iya. Naik lewat darat 9 jam. Wah, luar biasa. Begitu perjuangan abdi negara Pak ya. Ya, mau di mana lagi ya? Siap ditempatkan di mana saja toh. Iya, siap. Gitu tuh Sobat Jaksaku. Kalau mau jadi jaksa ataupun pegawai kejaksaan, Harus siap ditempatkan di mana-mana. Di seluruh kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan jabatan sekarang Pak Kasipidum ya, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri itu. Pertama kali dapat jabatan itu di mana, Pak? Ya, saya pertama kali dipromosikan untuk menduduki jabatan struktural eselon 4 itu di Kabupaten Sinjai. Wah, Sulawesi Selatan juga ya. Tetanggaan ini, Janda Ponto sama 3 Sinjai. kabupaten dari sini lah. Iya. Lewat Bantaeng, Bulukumba, sudah Sinjai. Nah, itu Sinjai. di sana saya alhamdulillah dipromosi sebagai Kepala Seksi Intelijen dan saya jalankan tugas tersebut mengemban amanah itu selama 2 tahun 7 bulan. 2 tahun hampir ya, lama juga ya, Pak. lama juga. Mungkin karena prestasinya ini luar biasa. Setelah itu Pak ke mana lagi, Pak? Setelah itu saya kemudian mendapatkan promosi lagi untuk diberi kesempatan merasakan Pulau Jawa. Saya kebetulan ditempatkan di Kejaksaan Negeri Tulungagung, Jawa Timur. Waduh, ini kayaknya seru kayaknya pengalaman di sana kayaknya nih Pak ya. Namanya artinya
kita orang di Sulawesi Selatan. Iya. Kan kalau kita orang Sulawesi Selatan mau jalan ke Jawa ya, mau pengen ke Bromo, mau pengen ke Jawa ke mana kemana. Nah saya alhamdulillah karena udah ditempatkan di Jawa Timur. Jadi kalau misalnya ada waktu senggang, kerjaan udah semua selesai. Ya kebetulan kan saya di sana tugas saya memboyong anak istri. Iya. Jadi anak istri ikut. Saya bawa. Oh iya. Saya bawa. Jadi kalau weekend itu saya ya karena posisi saya itu di Tulungagung berada di tengah-tengah antara Malang ya di dekat Malang sih, tapi masih hitungan tengah lah. Iya. Di antara Malang dengan Jogja di tengah-tengah. Jadi kalau ke Malang itu saya biasanya kalau lewat darat ya 3 jam lah jalan santai Om. Kalau mau ke Jogja ya 5 jam. Enak lah pokoknya untuk luar biasa. Cuma ya sayangnya kemarin waktu saya tugas di sana itu pas lagi zamannya keras-kerasnya COVID ya, PPKM ya. Iya PPKM. Nggak bisa kemana-mana. Bisa juga, cuman ya sayangnya pas ketika udah jalan sampai ke sana ya tempat wisatanya tutup. Di prank kali Pak. Jadi setelah dari Tulungagung ya Pak? Ya, Tulungagung ke Jeneponto. Ya barulah saya dipromosikan ke kurang lebih saya bertugas di Tulungagung ya setahun lah ya. Dengan setahun baru saya alhamdulillah dipromosikan lagi kembali ke kampung halaman Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto. Wah, luar biasa sekali nih pengalaman. Kurang lebih sudah berapa lama Bapak Zainal di sini Pak Aswil? 1 minggu. Iya, efektifnya. Kan kemarin habis pelatihan Bapak deh. Kebetulan kita ini stafnya Pak. Jadi kalau boleh tahu Pak gimana itu kesan-kesannya pertama kali pas Bapak ditempatkan di sini? Ketahui di Jeneponto. Di Jeneponto. Begini. Saya kan lahir besar di Sulawesi Selatan ya. Iya. Jadi kalau dengar Jeneponto ya saya udah paham lah. Iya. Karakternya ya Pak. Karakternya gimana? Keras, iya. Tegas. Tapi baik hatinya. Tapi Pak. baik. Nah itu orang tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah ini saya alhamdulillah kalau untuk mengenal karakter orang Jeneponto bukan hal baru. Karena saya juga punya keluarga lah yang alhamdulillah ibunya itu keluarga dengan saya, kemudian ayahnya itu orang asli Jeneponto. Jadi ya saya juga sempat waktu zaman susahnya dulu masih kuliah ya. Iya. Ya saya sempat di rumahnya dia, jadi ya udah paham lah karakternya gimana. Jadi ya intinya orang Jeneponto ini ya karakternya setia ya Pak. Iya dong. Kalau kalau udah nganggap saudara itu ya makanya siap jiwa raganya itu ya mau dikorbankan. Itulah. Baik. Siap. Nah ngomong-ngomong selama di penyempatan Jeneponto ini Mas Niko ya. Iya. Kayaknya Pak Zainal ini nggak pernah coba kuda kayaknya ya. Iya, belum pernah. Iya, gantal lah, coto kuda. Iya. Itu harus kayaknya itu. Saya itu gimana ya, bukan nggak mau, tapi lihat kuda itu nggak tahu kok kasihan ya. Jadi kalau hewan-hewan lain yang disembelih nggak kasihan Pak ya? Lahap aja. Udah biasa. Udah biasa. Udah dari kecil ngeliatnya ya kayak sapi, kambing, tapi kalau kuda waduh. Iya. Jadi itu alasan yang agak mainstream ya Pak. Iya, agak mainstream ya Pak. Iya. Alasan yang tidak bisa kita terima, tapi kita terima saja. Oke, lanjut nih pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pak Zainal ini kan udah penempatan di mana-mana ini. Hampirlah bagian-bagian timur Sulawesi, termasuk dengan Pulau Jawa udah pernah diinjak, udah pernah di penempatan di sana, udah ada pengalaman. Perbedaan karakter gimana itu? Pernah enggak? Bagaimana rasanya? Ya jelas ya, setiap provinsi, setiap wilayah orang-orangnya punya perbedaan karakter masing-masing ya. Iya. Saya ceritakan waktu saya tugas di Maluku itu, orang itu ngobrol, penyampaiannya niatnya baik, cuma hanya untuk menyampaikan, tapi sudah kita kalau orang baru lihatnya itu udah dengan intonasi yang tinggi mereka penyampaian. Jadi kalau misalnya udah ini saya pakai dialek sana aja ya. Iya. Nah, jadi ngomongnya mau nanya sudah makan belum? Iya. Kalau kita kan di sini di Sulsel kan sudah makan Ki. Iya. Kalau di Jawa mungkin lebih halus lagi ya. Iya. Wis makan opo ora, Mas? Wow. Ya toh? Tapi kalau di Ambon Ales makan ke belum? Waduh. Mau ngajak orang mau dikasih makan apa mau dimarahin kan? Seperti itulah bedanya. Iya. Luar biasa sekali.
Tapi ya untuk nambah pengalaman, alhamdulillah ya. Saya selalu berpendapat seperti ini ya, hidup ini cuma sekali. Kapan lagi, ya toh kita bisa kemana-mana. Ya, saya selalu ada teman-teman saya itu saya sampaikan sama dia, kita ini hidup cuma sekali, masa lahir di situ, besar di situ, sampai habis juga di situ ya kan. Nikmatilah hidup ini. Itu motivasi buat semangat dimanapun ditempatkan Pak ya. Iya, nikmati aja, jangan disesali, jangan mengeluh, nggak usah. Insya Allah akan indah pada waktunya. Iya, semua pasti ada hikmahnya ya Pak. Semua ada hikmahnya, dan itu juga kita nambah teman, nambah sanak saudara, iya toh. Iya betul. Ini untuk motivasi juga sama teman-teman dan sobat Adiaksaku di rumah ya. Mau daftar kejaksaan, siaplah ditempatkan dimanapun. Jangan takut jauh dari keluarga. Iya, contohnya nih Mas Niko ya. Ini dari Padang jauh-jauh, ya penempatan di Sulawesi Selatan. Ini jujur nih Pak Swil ya. Iya. Jujur mau cerita sedikit nih Pak. Silahkan. Seumur hidup ini Pak, saya tidak pernah terbayang, bahkan mimpi pun saya tidak pernah sampai di sini. Bahkan kalau nengok peta pun jarang-jarang saya nengok Sulawesi Pak. Rupanya saya di tempat di sini. Nah, itulah sama Pak Niko, saya juga nggak pernah mikir loh, saya bisa sampai tugas di Jawa. Pada saat saya tugas di Tulungagung itu, saya dengar-dengar dari teman-teman banyak. Artinya nggak usah lah orang luar ya, orang luar kayak saya. Tapi orang asli dari Jawa sendiri mau pulang ke Jawa tuh susahnya minta ampun. Tapi kok saya bilang loh, kok saya bisa ya di sini ya. Jadi ya itulah, meskipun jauh dari keluarga, tapi saya syukuri karena saya lihat loh, kok banyak orang mau ke sini, tapi mereka nggak bisa, sedangkan saya diberikan kesempatan. Ya betul. Kembali lagi ya Pak, ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Gitu Pak Niko. Mana tahu jodohnya ada di sini, ya kan? Amin. Semoga dia nonton. Oh iya. Aduh. Terkait dengan pekerjaan-pekerjaan sebagai jaksa ini Pak. Pekerjaan yang paling berat sebagai jaksa apa itu Pak? Ya artinya begini ya. Saya ambil jadi pegawai kejaksaan aja ya. Iya, pegawai kejaksaan. TU dan RTU jaksa biar. Jadi waktu saya TU itu yang saya, tapi ini saya bukan ngeluh ya. Iya. Kan Mas Asulnya nanya yang berat toh. Iya. Saya bukan ngeluh. Jadi yang paling berat yang saya rasa itu waktu ya tugas di Wonreli itu. Kenapa? Karena Wonreli itu adalah cabang dari Kejaksaan Negeri Tual. Nah, di Kejaksaan Negeri Tual itu ke Wonreli itu kita harus melewati satu kabupaten yang dimana kapalnya transit ke situ, itu namanya Kejaksaan Negeri Saumlaki. Wah. Nah, jadi kalau dari Tual mau ke cabangnya itu di Wonreli itu naik kapal 2 malam. Dari Tual 2 malam. Tual Saumlaki. Bersyukur saya di sini. Tual Saumlaki, Saumlaki, Wonreli. Nah, yang jadi cabang. Ya capeknya itulah Itu di Wonreli itu nggak ada pengadilan. Pengadilannya itu di Saumlaki. Sementara kejarinya saya ini ditual di sini. Ya kan unik toh? Iya. Kayak contoh kita ambil ini ya, memang ini kan dataran tapi di sana kan kepulauan. Nah, kejari Jeneponto sidangnya di Pengadilan Negeri Jeneponto. Iya. Tapi di sana itu Kejaksaan Negeri Tual, cabang Kejaksaan Negeri Tual, sidangnya di Saumlaki. Contohnya kayak gini. Kita tugas di kabupaten lainnya. Itu. Kabupaten lainnya tempatnya sidang. Ada kejari sendiri di situ. Sama kayak di Kejaksaan Negeri Jeneponto sidangnya di Takalar. Itu. Aduh. Nah, baru terus ini berat itu. Ini beratnya itu ya, kita kalau mau sidang itu nunggu jadwal kapal. Kapalnya itu 2 minggu sekali. Waduh. Kapal 2 minggu sekali. Nah, terus ya kapalnya itu bukan kapal pelni yang gede-gede yang lihat di pelabuhan itu, bukan, kapal perintis. Iya. Sebenarnya nggak ada kamar untuk penumpang, yang adanya itu untuk ABK. Iya. Nah, berhubung karena kita bawa tahanan biar safety, kita ngelobi join sama ABK, ya kita sewa kamarnya. Iya, betul. Tahanan itu kita masukkan ke dalam kamarnya ABK, kita sewa, ya kita kunci. dari luar. Wah. Seperti itu. Nah, berat betul ya. Nah, terus kitanya tidur, ya udahlah, karena ya waktu itu kan masih pegawai TU, gaji ya masih
Saya waktu zaman ini Pak Aswil sama Mas Niko enak udah ada remunerasi saya dulu nggak ada gaji tok. Alhamdulillah. Mana? Iya. Kami bersyukur, Pak. 80% itu aduh akhirnya ya ala kadarnya aja tidur deketnya ada kambing, ada ayam, sayur-sayuran ya tidur situ. Iya. Wah, Nah, terus itu waktu tata usaha ya waktu saya masih staff. Nah, kemudian pada saat waktu saya jadi jaksa ya kalau yang saya rasa berat dan saya rasa dapat pengalaman hidup yang besar ya pada saat saya menjadi kepala seksi intelijen di Sinjai itu. Oh, di Sinjai. Ya, kenapa saya bilang saya berat waktu itu? Pada waktu itu saya sebagai kepala seksi intelijen ada menemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang berakibatkan adanya kerugian negara. Oh iya. Nah, kemudian kami angkat kasus itu melalui penyelidikan bidang intelijen. Iya. Nah, kami periksa pool data, pool bucket, sprint ops. Kemudian karena udah ada indikasi yang sudah cukup kuat, saya lapor ke pimpinan untuk tindak lanjut berikutnya ya dinaikkan di penyidikan. Alhamdulillah alat bukti udah lengkap dinaikkan ke penyidikan. Nah, pada saat di penyidikan itu, kami dapat serangan yang bertubi-tubi. Iya. Sebagai penegak hukum kan ya, hal wajar lah ya, mungkin. Tapi ya yang sangat saya sesalkan waktu itu ya. Iya. Kita udah kerja sesuai tupoksi, nggak neko-neko, nggak macam-macam. Iya. Tapi ya kami digosip dibuat di depan publik itu seolah-olah kami ini kerjanya nggak benar, di-upload di media katanya kami meres-meres atau gimana itu sekian menerima uang gini-gini, padahal itu semua nggak benar ya. Iya. Kebetulan juga yang kami proses waktu itu ya orang berduit ya. Iya. Memang orangnya nggak bisa ditolerir lagi, perbuatannya udah terlalu zolimin banyak orang. Iya. Zolimin banyak orang, akhirnya ya kami proses. Dan alhamdulillah orang itu si terdakwa itu terdakwa terpidana itu udah terbukti. Wah, luar biasa. Sekarang ini udah tahapan kasasi. Ya kasasi ya karena kan PNS toh. Iya. PNS. Harus melalui proses hukum. Ya. Iya. Nah, itu waktu itu Mas Aswil, Mas Niko, saya waktu itu sampai sempat di demo di Kejaksaan Tinggi. Nah, itu dibentangkan spanduk gede dibilang jangan ada pinangki kedua. Iya. Nah, kebetulan karena saya lahir besar di Makassar. Iya. Saya punya teman di Makassar itu banyak juga yang adalah LSM, adalah pers, kebetulan ada jadi dari tentara juga, kebetulan Intel. Saya minta tolong dipantau itu demonya seperti apa, apakah emang benar-benar itu orang-orangnya itu memang betul dari Sinjai yang membawa aspirasi itu. Betul. Ternyata itu semua hanya ojek online yang intinya itu pendemo dari Sinjai cuma 3 orang. Yang lainnya itu ojek online dibayar 100.000. Ada fotonya. Iya. Iya kan, sing waktu itu. Itulah. Iya, betul sih. Sebagai penegak hukum sih, apalagi kita kalau misalnya melakukan penegakan, ya pastilah ada orang-orang atau oknum-oknum yang tidak suka ya Pak. Ya. Iya, betul. Ya, makanya tapi intinya ya kalau nggak mau diproses seperti itu ya udah jangan aneh-aneh, jangan korupsi lah. Betul sekali. Iya. Karena kan salah satu tupoksi kejaksaan ialah ya menyidik, menyidangkan perkara tindak pidana korupsi. Betul sekali. Betul. Wah, pengalaman Pak Zainal ini sangat-sangat luar biasa. Iya. Kita tanya nih, kan sebagai kepala seksi tindak pidana umum Pak, apa nih yang akan diprogramkan untuk kedepannya, terutama dalam rangka meraih predikat WBBM pada Kejaksaan Negeri Janai Ponto? Mungkin Sobat Adiaksa bisa dengar. Jadi begini ya, kebetulan ya pejabat kepala seksi tindak pidana umum yang lama ini kan Pak Harisur Rahman ya. Iya. Sosoknya itu udah ya bisa dibilang saudara saya lah, itu bukan orang lain, dan saya akui memang beliau itu adalah seorang inovator. Iya, betul. Jujur untuk melebihi beliau saya
ya saya nggak bisa sehebat beliau, saya akui. Untuk mengimbangi pun, aduh saya masih ini. Tapi saya berupaya untuk mempertahankan apa yang telah beliau terapkan selama ini dari inovasi-inovasinya beliau ya, yang saya dengar kemarin ada jabat hati adalah yang go tilang. Nah itulah semua saya usaha untuk mempertahankan. Nah di samping itu terkait kondusivitas pekerjaan di bidang pidana umum, ya saya akan lebih hati-hati ya untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam proses hukum untuk para tersangka. Iya. Ya. Kan sampai salah jalan yang menimbulkan riak-riak di daerah sampai jadi perhatian pimpinan, nanti jadi sorotan lagi terus gimana lagi ya. Saya akan lebih hati-hati, itu aja lah. Yang penting kerjanya tenang, pekerjaan tuntas ya, nggak ada masalah, itu aja saya. Betul. Tanpa menghilangkan prinsip-prinsip keadilan ya Pak. Iya, itu luar biasa sekali. Jadi mungkin ada nih kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada sobat-sobat Adiaksaku di rumah Pak, terkait dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh Pak Zainal, penempatan jauh dari keluarga, gimana lah? Ya artinya begini ya, sebagai umat yang beragama ya, yang saya sebagai pesan saya ya, selalu bersyukur atas karunia apa yang diberikan oleh Tuhan ya, kami Allah Subhanahu Wa Taala ya, Muslim, karena karunia itu tidak instan datangnya, jadi syukuri ya. Kemudian banyak bersabar karena tadi permintaan itu tidak datang secara instan, tapi perlu usaha, makanya butuh kesabaran. Ya alhamdulillah saya sendiri ya, pribadi saya tidak punya alasan untuk tidak membesarkan Tuhan, dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala, karena perasaan saya sebagai manusia alhamdulillah belum ada keinginan saya yang tidak dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Masya Allah. Apalagi belum ada. Alhamdulillah. Makanya ya saya bilang, jadinya teman-teman sobat Adiaksa di rumah ya, jangan pernah mudah menyerah. Giat, berusaha, dan yang utamanya sabar, karena kesuksesan itu tidak datang secara instan. Perlu proses. Barusan dijelaskan Pak ya. Berapa rumitnya rintangan dihadapi oleh Pak Zainal. Iya betul nih. Pesan untuk sobat Adiaksaku di rumah yang lagi menonton, terutama yang sementara lagi daftar CPNS ya kan. Iya. Jangan menyerah. Harus semangat. Bagi yang belum, mungkin kan sudah keluar hasilnya Pak? Belum ya. Iya. Kurang update saya. Oke. Apapun hasilnya harus tetap bersemangat, bersyukur, bersabar. Dan tetap berdoa, berusaha, dan serahkan kembali kepada Allah. Ya, karena yakin aja semua itu ada hikmahnya. Iya. Oke, mungkin demikian ya Pak Niko ya. Iya. Ya, kesimpulan yang saya ambil sih dari bincang-bincang kita di acara Ngerujak ini adalah pengalaman terbaik adalah pengalaman yang dari orang lain. Iya. Karena pengalaman orang lain belum tentu kita alami. Iya. Makanya pentingnya berbagi pengalaman. Betul sekali. Oke, iya. Banyak pergaulan. Oke, demikian acara podcast kita pada sore hari ini. Iya. Mungkin kita akan ketemu kembali di lain waktu. Saya Andi Asyuliadi Akbar. Saya Niko Trianda. Saya Zainal Abidin Salam Pesi. Iya. Kejar Jane Ponto. Yakin bisa. Oke.